bahwa uang yang kemudian disengketakan sampai hari ini itu masih utuh. Teman-teman bisa lihat ya, ini uangnya masih utuh di yayasan. Saya kasih tunjuk, Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Ya, teman-teman. Silakan. Kanan. Hargai juga pendapat mereka. Silakan jalankan situ ya. Semangat buat Novi yang hari ini diperiksa terhadap laporan saya dan Erdilo. Semoga cepat naik ya. Semoga cepat naik situ. Karena kalau cepat naik, cepat juga nanti dihentikan penyelidikannya ya, karena yang saya bilang tidak memenuhi unsur. Tapi ya kita lihat aja, kita jalanin aja prosesnya. Oke, terima kasih teman-teman. Salam cerdas hukum. Yang kabarnya sempat mencabut. Iya, hari ini dia hari ini apa kemarin ya Bang cabut Akan laporan atas Novi. besok Bang akan mencabut laporan atas Novi. Abang sendiri gimana menanggapinya? Saya nggak ngurus Alvin Lim. Kalau dia mau cabut-cabutan silahkan, mau cubit-cubitan silahkan. Tapi kan dia partner Abang. Ya bukan, kan saya nggak bisa larang dia jangan cabut kan silakan, mau cubit-cubitan cabut. Tapi bisa dibilang Pokoknya cabut 1 tumbuh 1000, cubit 1 cubit 1000 kan itu aja. Bang, tapi bisa dibilang kan kemarin kan Bang Alvin bisa cukup menggebu-gebu ya untuk mengangkat kasus ini ya Bang. Ya, dia telepon saya, dia bilang dia udah capek, dia lagi sakit, ya udah cabutlah. Ya kita lihat aja. Ya kan masalah itu kan hanya kasus perasaan pribadinya, tapi menyangkut keuangan kan lain. Ada juga laporan Agus terhadap Gary kan. Bang, itu kan Alvin sudah menyatakan cabut. Gimana dengan Agus? Untuk Novi sendiri? Laporan Saya belum ketemu Agus untuk berbicara itu gitu. ada titik nggak sih Kan Bang? kalau Alvin bilang kan banyak lagi lawyer yang mendampingi Agus kan gitu. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas Novi Pratiwi tunjukin bahwa uang donasi 1,3 M masih utuh di rekening yayasan. Begini videonya. Tanggal 2. Ini yang pertanggal 2 ya? Tanggal 2 sejak Teteh masih ya, dan sekarang udah tidak lagi. Nah, sekarang udah nggak bisa lagi Teteh. Mungkin agak ke depan sedikit. Ya, uangnya masih utuh. Jadi Dari awal ya Mbak, dari awal sampai pertanggal 2 kemarin itu uangnya masih ada di yayasan dan nominalnya masih sama. Berapa itu nominalnya? sebenarnya nominal uangnya Agus kan 1,2 ya. Uang donasi yang kemudian diperuntukkan untuk berobat Agus itu 1,2 sekian. Ada uang yayasan yang kemudian menjadi 1,3 sekian. Gitu. 1,3 dan sudah terpakai uang pengobatan. Gitu. Tapi nanti ke depan tadi tetap akan membantu, nggak kan selama ini juga banyak membantu dari uang pribadi. Walaupun nanti nggak jadi pengurus, tetap akan membantu secara pribadi. Pasti akan kasih donasi. Teh mungkin terkait sidang ya dari pihak kampus sendiri. Densus sendiri seperti apa menanggapinya? Iya, ya sebetulnya kan dari kemarin yang kita ada di mediasi di Kemensos itu kan sudah dipertemukan dan pembicaraannya mungkin sudah ada kesepakatan damai. Cuma saya selaku kuasa hukum dari Denny Sumargo, saya sepanjang tidak diinstruksikan untuk mencabut laporan, ya saya sebagai kuasa menjalankan kewajiban saya. Karena ini bagian dari tanggung jawab saya dalam menjalankan kuasa gitu. Sejauh ini sih masih saya tetap terus berjalan gitu. Tapi kemarin kan Bang Densus sudah mengetahui ya, Ya. Bang Fakat sudah cabut laporan. Iya. Ada cerita apa? Gitu maksudnya. Iya. Ya pada intinya saya bertindak ini atas keinginan dari klien ya. Sepanjang saya belum diinstruksikan untuk mencabut, saya tetap menjalankan tanggung jawab saya ini gitu. Tapi sejauh ini ya saya masih tetap menjalankan kuasa. Berarti memang Ya. belum ada Belum. permintaan untuk Sejauh ini belum ada. Oke. Gitu. Terakhir ini mungkin perkembangan dari Ya. laporan Kodensus sendiri Ya. yang sudah diperiksa berapa orang? Ya. Untuk sejauh ini yang sudah diperiksa berarti ada 3 orang. Bisa 3 orang dan ada beberapa tambahan alat bukti juga. Dan nanti kita lihatlah, mungkin dalam waktu dekat ya, terlapor akan diperiksa juga. Karena kan memang kemarin kita ada libur tahun baru juga kan. Bang, terkait rekaman. Iya. Jadi berkaitan rekaman itu ya, saya bingung makanya tiba-tiba rame sekarang ini. Padahal pada intinya Novi itu taunya dari klien kita.
sebelum ini tersebar, yang saya tahu ceritanya dari klien saya bahwa pada saat habis telepon itu ya dikirim langsung ke Novi. Jadi ya kan dia juga klarifikasi bahwa pada hari itu Novi dikirim sama Bang Densu terkait rekaman suara itu. Gitu. Bang, soal kan di awal pembicaraan itu kan ada ini nggak direkamkan ya gitu. Ibaratnya dia nggak setuju kalau itu direkam. Sampai akhirnya kesebar ada tindakan apa gitu? Ya nanti pasti kita bakal umumkan kalau memang sudah ada upaya hukum yang kita lakukan. Sampai saat ini ya kita masih mengamati perkara ini dulu. Pasti kita akan infokan ke rekan-rekan media kalau ada upaya yang kita lakukan. Jadi saat ini saya masih fokus menjalankan tanggung jawab saya dari Bang Densu. Sepanjang belum ada instruksi untuk mencabut atau penyelesaian secara damai, ya saya masih menjalankan perkara ini. Gitu. Mungkin update lagi untuk kemarin saksinya sendiri siapa saja yang sudah diperiksa dan mungkin tambahannya nanti next siapa akan diperiksa? Ya ini bagian rangkaian penyelidikan saya tidak mau ungkap ya karena memang ini kan bagian dari kewenangan dari kepolisian dan juga dari strategi kami sebagai kuasa hukum. Kami tidak mau mengungkap ini secara gamblang ke publik. Gitu. Berarti Nes akan dipanggil secepatnya? Secepatnya pasti, karena masih terus berjalan. Gitu. Karena kan tiba-tiba ketemu aja mas. Kejadian kemarin Bang Kodensu sendiri merasa terjebak nggak sih akhirnya untuk rekaman suara tersebut? Kalau saya rasa itu bagian dari cara dia. Karena kan sejauh ini kan ya kita lihat lah, dia dalam situasi publik sangat tersudut, segala macam ucapan dan tindakannya pasti bakal dihujat oleh rakyat Indonesia. Gitu. Jadi ya mungkin ya pasti ini ada orang-orang yang bermain dan saya juga perhatikan sangat masif di sosial media terkait ini. Tujuannya pasti ingin menggiring dan menjatuhkan karakter klien saya. Tujuannya itu aja gitu. Karena ini kan isinya itu kan seolah-olah klien saya pro dengan dia. Ini udah lama lah, bahasan lama, cuma kebetulan baru terungkap di publik kan, dan ini sudah diantisipasi dari awal, udah tahu pasti bakal terungkap kali ini. Dengan Novi dan yayasan sendiri nggak ada masalah kita, karena memang dari awal kita bantu gitu. Dari pihak Kodensu sendiri tahu nggak sih untuk pelaku penyebaran video? Ya itu masih kita dalam investigasi ya, karena nanti berkaitan dengan hal itu ya saya bagaimana klien saya kalau memang diminta mengambil langkah hukum terkait itu, kita akan ambil upaya hukum. Berarti kemungkinan nanti ada melaporkan yang untuk bagi penyebar itu? Ya kemungkinan, karena secara material udah jelas merugikan klien saya. Bukan hanya dia yang dihina ataupun dihujat, anaknya juga, istrinya juga gitu. Dia kepentingannya apa? Nggak ada keuntungan apa-apa. Kita hanya ngebantu aja. Dia hanya ngebantu aja yayasan ini apa untuk Agus dapat donasi kan. Gitu. Abang sendiri menduga dengan bocornya percakapan di handphone itu seperti apa? Ya pastilah. Ya semua orang bisa nilai kalau ada sesuatu naik ke permukaan, ke publik dan tujuannya itu untuk menyudutkan orang atau tidaknya menggiring opini supaya seolah-olah dia melakukan sesuatu, kita lihat siapa yang paling diuntungkan dalam hal itu aja. Dengan tersebarnya siapa yang paling diuntungkan dan siapa yang paling dirugikan. Nah, nggak mungkin dong kita share itu sendiri. Nah, gitu. Mungkin sok mendengar bocornya percakapan. Konsultasi Bang Densu mencurhatkan apa? Iya, curhat kemarin juga saya ke rumahnya. Ya shock sih, memang udah pasti kita udah antisipasi dari awal bakal terungkap ini. Kita udah tahu lah cara mainnya kan mereka. Marah? Ya marah sih ya, cuma biasa aja menanggapinya. Yang pasti kecewa ya Bang ya? Ya iyalah, karena kan dipikir kemarin kan udah beres, makanya saya ada di sini lagi kan. Itu percakapan hanya dengan FA aja atau ada pihak lain? Iya, coba dianalisa itu menurut siapa Bang Densu ketika ngobrol sama iya, jadi kan kalau dalam rekaman itu jelas suara siapa yang muncul dari telepon, suara siapa yang real lagi bicara, ya kan bisa dicek aja itu. Itulah kasih kisi-kisi begitu aja lah. Ya, itu aman ya. Makasih Bang. Tim yang kabarnya sempat mencabut. Iya, hari ini dia hari ini apa kemarin ya Bang cabut Akan laporan atas Novi. besok Bang akan mencabut laporan atas Novi. Abang sendiri gimana menanggapinya? Saya nggak ngurus Alvin Lim. Kalau dia mau cabut-cabutan silahkan, mau cubit-cubitan silahkan. Tapi kan dia partner Abang. Ya bukan, kan saya nggak bisa larang dia jangan cabut kan silakan, mau cubit-cubitan cabut-cabut. Tapi bisa dibilang Pokoknya
cabut 1 tumbuh 1000, cubit 1 cubit 1000 kan itu aja. Bang, tapi bisa dibilang kan kemarin kan Bang Alvin bisa cukup menggebu-gebu ya untuk mengangkat kasus ini ya Bang. Ya, dia telepon saya, dia bilang dia udah capek, dia lagi sakit, dia udah cabut lah. Ya kita lihat aja. Ya kan masalah itu kan hanya kasus perasaan pribadinya, tapi menyangkut keuangan kan lain. Ada juga laporan Agus terhadap Gary kan. Bang, itu kan Alvin sudah menyatakan cabut. Gimana dengan Agus? Untuk Novi sendiri? Laporan Saya belum ketemu Agus untuk berbicara itu gitu. Saya ada titik nggak sih kan Bang? kalau Alvin bilang kan banyak lagi lawyer yang mendampingi Agus kan gitu. Baiklah, maka dapat kita simpulkan Polda Metro Jaya kembali memanggil Pratiwi Novianti untuk menjalani pemeriksaan atas laporannya terhadap Alvin Lim dan RD Lau. Agenda pemeriksaan dijadwalkan hari ini Jumat 3 Januari 2024. Besok ada panggilan BAP tentang laporan UU ITE terhadap Al dan R, ujar Pratiwi Novianti di Instagram Story Kamis 2 Januari. Pratiwi Novianti sebenarnya sudah diminta menghadap ke penyidik sejak 23 Desember 2024, namun di hari itu ia berhalangan hadir. Sebenarnya kemarin tanggal 23 Desember, tapi karena aku habis dari Shanghai, ada kerjaan dan libur Natal tahun baru, makanya baru reschedule tanggal 3 Januari besok, terang Pratiwi Novianti. Sebagaimana diketahui, Alvin Lim kini ikut masuk membela Agus Salim. Ia memantik lagi konflik yang sempat mereda dengan menyerang Pratiwi Novianti secara personal. Dan pernyataannya di media, Alvin Lim mempertanyakan sumber dana Pratiwi Novianti pakai untuk menghidupi yayasan. Ia juga memunculkan dugaan bahwa Novi terlibat praktek prostitusi hingga bisnis gelap lain. Serangan Alvin Lim membuat Pratiwi Novianti terpaksa mengambil tindakan. Ia mengikuti saran Hotman Paris Hutapea untuk melaporkan Alvin ke Polda Metro Jaya pada 8 Desember 2024. Pratiwi Novianti sebelumnya sudah memenuhi panggilan pemeriksaan dari penyidik pada 18 Desember 2024. Ia diminta menjawab 16 pertanyaan seputar laporannya terhadap Alvin Lim. Hari ini Pratiwi Novianti akan bertemu penyidik lagi. Ia pun meminta doa agar kegiatan berjalan lancar. Sekian saja informasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih.